Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar karakteristik dan mental ikan peacock bass jenis Kelberry ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai mental ikan, hal tersebut adalah salah satu fondasi yang sangat mempengaruhi ikan yang kita pelihara ya teman-teman. Karena jika ikan memiliki mental yang bagus, tentu saja hal ini berkaitan dengan kekuatan atau daya tahan tubuh si ikan ketika beradaptasi di tempat yang baru ya teman-teman. Biasanya ikan yang memiliki mental yang bagus ketika pertama kali kita masukkan ke dalam tank dan selang beberapa jam atau beberapa menit itu langsung settle ya teman-teman. Kalau di ikan pibas, indikasi yang kita bisa lihat jika ikan kita memiliki mental yang bagus itu langsung show di tengah tank ya teman-teman. Dan berbanding terbalik, jika kita membeli ikan dengan mental yang lemah, tentu saja pertama kali kita masukkan ke dalam tank akan mojok terlebih dahulu. Dan selain itu, biasanya ikan yang memiliki mental yang agak kurang baik akan sedikit gosong dan cenderung agak mager ya teman-teman. Dia lebih suka berenang di dasar tank, dan hal terburuk mungkin akan mogok makan ya. Disclaimer dulu dari pembuatan video ini, sekali lagi berdasarkan pengalaman yang gue alami, dan mungkin untuk peacock bass Kelberry tidak semuanya seperti ini, tetapi udah beberapa kali gue membeli ikan peacock bass Kelberry dalam tahap proses adaptasi cenderung agak lambat dibanding dengan peacock bass jenis lainnya ya teman-teman. Mungkin ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama mungkin dikarenakan kondisi ikan yang masih stres. Selain itu juga bisa dikarenakan di pemilik sebelumnya jarang dipindah-pindahkan tanknya ya teman-teman. Ikan peacock bass yang terlalu lama menghuni satu tank dan tidak pernah dipindahkan biasanya cenderung agak kurang adaptif dibanding dengan ikan peacock bass yang terbiasa berpindah-pindah tank. Dan sebagai contohnya di sini udah ada ikan peacock bass Kelberry yang baru aja gua beli. Lebih tepatnya untuk size di sini 14 sampai 15 sentian ya teman-teman, kurang lebihnya. Yang bisa kalian lihat, ini pertama kali ikan peacock bass Kelberry memasuki tank gua. Sebenarnya di sini untuk semua ikan baru beberapa jam ya gua masukkan, termasuk ada Arowana Golden Red yang gua beli secara berbarengan bersama ikan peacock bass Kelberry yang berukuran 14 sentian. Setelah itu selang 3 hari gua memasukkan ikan peacock bass Orinoco yang gua progress pellet, dan bisa kalian lihat untuk Kelberry dari segi pergerakan dia masih terlihat kagetan ya teman-teman dibanding dengan ikan peacock bass Orinoco gua yang dia udah tenang walaupun baru pertama kali gua masukkan. Mengingat untuk peacock bass Orinoco yang gua progress pellet ini telah terbiasa berpindah-pindah tank ya teman-teman. Karena sejak kecil dari mulai size 3 cm gua selalu keep di tank berukuran 80 x 40. Setelah memasuki size 5 sampai 6 cm biasanya gua pindahkan ke tank yang berukuran 1 meter ya teman-teman. Dan bisa kalian lihat di sini perbedaannya antara ikan peacock bass yang terbiasa berpindah-pindah tank dan ikan peacock bass yang tidak biasa dipindah-pindah ya teman-teman. Sangat terlihat jelas dari segi adaptasi. Ikan peacock bass yang sering dipindah-pindahkan cenderung lebih cepat beradaptasi. Selain itu, fakta menarik seputar ikan peacock bass Kelberry, dia itu cenderung agak terlihat kering di bagian sisik
Berbeda dengan ikan pikokpas jenis lainnya, mungkin untuk bagian sisik dan sirip cenderung lebih mudah terkena jamur ya teman-teman untuk pikokpas scalyberry. Tetapi hal tersebut kembali lagi kepada kita sebagai keepers yang memelihara ikan pikokpas scalyberry di dalam tank. Tentu saja berkaitan dengan kualitas air yang berada di rumah kalian. Selain itu, untuk ikan pikokpas scalyberry yang gua beli ketika memasuki size belasan hingga size 20 hingga 30 sentian, cenderung badannya agak sulit untuk dipush ya teman-teman. Dalam artian, walaupun kita mengepus ikan ini dengan pakan yang lumayan cukup sangat banyak dan cukup, ikan pikokpas scalyberry di bagian badannya tidak terlalu terlihat signifikan ya teman-teman. Dan tentu saja ikan pikokpas scalyberry masih terlihat ramping dan mungkin bisa dikatakan kurus ya. Hal ini tentu saja mengundang rasa penasaran gua, dan gue ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian mengalami hal yang sama ketika membeli dan memelihara ikan pikokpas scalyberry pas memasuki size belasan atau tidak? Kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita sharing bareng ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.